Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sains dalam berita dan pendidikan sains, yang dimana anggota kami adalah Anggun Rahmayani, Aslamiyah, Mizal Kacahyani, Wulan Nurhidayah, dan Yulia Rosi. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Aslamiyah. Kepada Aslamiyah dipersilakan. Baiklah, di sini saya Aslamiyah akan menjelaskan tentang kesimpulan yang saya dapat dari materi saya yaitu berita dalam kurikulum. Menurut Beyond 2000 dalam buku Science Education for the Future, Miller dan Osborne tahun 1998, jika guru sains secara aktif dan efektif mempersiapkan kaum muda untuk memahami dan menanggapi secara kritis laporan media tentang isu-isu komponen sains, maka syarat tersebut harus sesuai dengan buktinya. Menurut survei yang telah dilakukan di Irlandia Utara pada tahun 2002 tentang kaitannya dengan penggunaan surat kabar sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran bagi guru IPA di sekolah menengah ini, melibatkan 50 kepala departemen sains yang mewakili 20% sampel sekolah. Selanjutnya, para kepala ilmu tersebut ditanya tentang isu-isu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yang mana hasil surveinya menunjukkan respon yang sangat besar, di mana terdapat besar untuk mendukung pekerjaan mereka di kelas. Dari jumlah tersebut, 78%-nya guru paling sering menggunakan koran sebagai sumber pengajaran dengan topik yang berkaitan dengan lingkungan, biologi atau kesehatan manusia, genetika, dan astronomi. Dan 14% lagi hanya untuk digunakan untuk tujuan tampilan saja. Dan dari 34% sampel, guru telah menggunakan koran sebagai bahan ajar dari tahun ke tahun. Dari hasil studi di atas menunjukkan bahwa di Irlandia Utara, guru menggunakan koran di kelas sains, karena tujuan mereka adalah untuk membuat para siswa sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan sains di media, contohnya koran, serta bertujuan agar para siswa dapat mengembangkan pemahaman mereka dalam belajar ilmu pengetahuan sains. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi berita sains di dalam kelas. Seperti yang kita ketahui, di dalam pembelajaran, guru harus mampu mengajarkan pembelajaran yang aktif dan efektif untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat berpikir kritis tentang isu-isu yang berhubungan dengan komponen sains. Pelaksanaan sains di dalam kelas, peserta didik harus diberi kesempatan untuk mengeksplorasi berita sains dari berbagai media yang ada. Oleh sebab itu, guru harus mampu mengarahkan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang kompeten dengan menggunakan model dan pendekatan yang melibatkan peserta didik. Di dalam mengeksplorasi media yang ada, maka peserta didik harus diberikan kesempatan dalam mengeksplorasi media yang bebas. Namun, guru harus perhatikan memantau apa yang dibaca siswa. Dalam bacaannya, guru memberikan kesempatan siswa menggunakan berbagai media bacaan seperti buku, koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Setelah melakukan eksplorasi media, maka siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertukar pendapat mengenai hal yang dibaca. Namun, pada kenyataannya, menurut penelitian, kebebasan peserta didik dalam mengeksplorasi berita tentang sains masih terbatas, karena terkait dengan kurang minatnya peserta didik dalam membaca bacaan berita yang dianggap membosankan. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harusnya memperlihatkan pembelajaran yang aktif, sehingga siswa berminat untuk melakukan literasi sains. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggun. Kepada Anggun dipersilakan. Orang-orang muda membaca laporan berita terkait sains. Di sini, sains memberikan wawasan tentang bagaimana siswa membaca laporan berita terkait sains. Melalui surat kabar, membangkitkan minat di kalangan siswa dan memiliki dampak positif pada suasana di kelas
berbagai macam topik yang dibahas oleh guru melalui sains berbasis berita. Selanjutnya di sini ada banyak guru yang menggunakan koran untuk mengilustrasikan hubungan antara sekolah sains dan dunia di luar kelas dan untuk mengelompokkan pembelajaran topik sains di sekolah. Selanjutnya di sini juga ada studi menunjukkan bahwa sebagian besar guru telah menggunakan surat kabar untuk mendukung pengajaran mereka dan menggunakan koran secara sistematis. Dari penyampaian keseluruhan tadi, di sini terdapat titik kelemahan, yaitu kurangnya menanamkan minat baca koran atau surat kabar pada siswa yang tinggi supaya literasi sains dari siswa dapat terlaksanakan dengan baik atau secara sistematis. Sekian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosi. Kepada Rosi, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang orang-orang muda membaca laporan berita terkait sains dalam pengaturan instruksional atau bisa juga disebut dengan program pengajaran. Sini saya akan menjelaskan tentang tanggapan para remaja atau orang-orang muda mengenai teks berita sains tersebut. Para remaja cenderung melebih-lebihkan tingkat kejelasan yang diungkapkan dalam teks berita terkait pembahasan sains. Dan juga para remaja mengalami kesulitan untuk mengenali status dan peran pernyataan dalam teks berita sains. Jadi di sini para remaja mengalami kesulitan tentang pemahaman mereka terhadap teks berita sains tersebut. Hanya sebagian kecil remaja yang dalam satu penelitian memiliki sikap kritis terhadap teks berita yang sedemikian rupa untuk mencapai pemahaman secara konsisten yang mempertimbangkan informasi, teks, dan keyakinan latar belakang mereka. Menurut penelitian, hanya sebagian kecil remaja yang memiliki sikap kritis dan memahami tentang teks berita tersebut. Nah, mudah tentang teks berita tersebut, yaitu bagaimana penelitian itu dilakukan, data yang dari hasil tersebut. Para remaja tampak lebih percaya diri dengan kemampuan mereka untuk evaluasi kritis ilmu pengetahuan dalam berita tersebut. Dalam program pengajaran, siswa menunjukkan potensi keterampilan pemahaman mereka untuk dikembangkan dalam kaitannya dengan laporan berita studi sains. Dengan adanya program pengajaran tersebut, kemampuan penalaran siswa menjadi meningkat. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih Rosi. Untuk kesimpulan keseluruhan materi akan dijelaskan oleh Wulan. Kepada Wulan, dipersilakan. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. Tadi kan udah dijelasin nih sama pemateri-pemateri sebelumnya tentang bab 5 ini. Jadi sekarang kita bisa menarik beberapa kesimpulan dari apa yang telah rekan-rekan saya sebelumnya jelaskan. Yang pertama, yaitu sains yang ada di media membuat kesempatan yang sangat baik bagi guru untuk mengintegrasikan sains di sekolah dengan sains di dunia yang lebih luas. Tapi sayang banget nih teman-teman, seringkali guru itu menunjukkan bahwa mereka kurang percaya diri dan berkompetensi dalam hal ini. Sampai saat ini pun masih sedikit sekali panduan yang tersedia untuk menyarankan pendekatan apa sih yang tepat untuk sains itu sendiri. Lalu kesimpulan yang kedua, ini mengenai tanggapan siswa. Nah, tanggapan siswa terhadap berita sains ini biasanya mereka bereaksi positif terhadap penggunaan sains di kelas. Membaca tentang sains itu kan merupakan sesuatu yang menantang gitu ya teman-teman. Untuk melakukannya secara kritis itu kita perlu pengetahuan dan keterampilan tertentu. Ada nggak sih kesulitan yang dialami selama kita belajar atau tentang berita sains ini? Ya, tentunya ada ya teman-teman. Jadi kesulitan yang mungkin kita alami yaitu menilai status dan peran pernyataan penting dalam rantai penalaran sains yang disajikan.
cenderung dari kita itu lebih mengajukan pertanyaan tentang beberapa aspek penelitian ilmiah yang dilaporkan, tapi kita mengabaikan hal yang lain nih. Lalu, kesimpulan yang ketiga, dengan adanya pembelajaran berita sains, itu diharapkan kita bisa menjadi pribadi yang melek sains atau terpelajar secara ilmiah. Nah, mungkin itu aja kesimpulannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Apabila ada sanggahan atau pertanyaan, silakan klik dan ketik di kolom komentar. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.